Harum semerbak bunga melati tersusun rapi dalam jambangan. Dengan bismillah saya mulai beriring doa dan juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassabi wassalim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada habis-habisnya. Allah pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Selawat beriring salam tiada lupa kita hadiahkan ke uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana pada yaumil kiamah nanti kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridha Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Izinkan saya di siang hari ini mengangkat tema wakaf. Sejarah wakaf pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakaf yang diambil dari kata bahasa Arab yaitu waqafa, yang artinya menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik atau zat kepada seseorang atau nazir atau pengelola wakaf, baik berupa perorangan maupun pengelolaannya dengan ketentuan hasil atau manfaat itu sesuai dengan syariat Islam dan hasilnya diperuntukkan buat kemaslahatan umat Islam. Wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik pribadi yang mewakafkan dan menjadi hak milik umat, bukan milik nazir pengelola wakaf, dan menjadi hak milik Allah dan milik masyarakat umum. Dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Sahabat Salimah yang saya cintai karena Allah, sejarah mencatat wakaf keagamaan yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah bersama kaum muhajirin ke kota Madinah. Umat Islam membangun Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. 6 bulan setelah membangun Masjid Quba di pusat kota Madinah, dibangun juga Masjid Nabawi yang juga dalam bentuk wakaf keagamaan. Wakaf derma atau filantrois juga dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seseorang bernama Mukharik mendermakan 7 bidang kebun buah-buahan miliknya kepada baginda Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Nabi SAW mengambil alih 7 bidang kebun tersebut dan menetapkannya sebagai wakaf untuk diambil manfaatnya bagi kaum fakir miskin. Praktek ini kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasul, terutama pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Tak lama setelah Rasulullah SAW wafat, Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 635 hingga 645 Masehi memutuskan untuk membuat dokumen tertulis mengenai wakafnya di Khaybar. Ia mengundang beberapa sahabat untuk menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Wakaf itu kemudian dikenal sebagai wakaf keluarga.
Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah umat Islam mengenal wakaf tunai atau wakaf uang? Pada awal kedua Hijriah, Imam Zuhri wafat pada tahun 124 Masehi. Beliau adalah merupakan salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar Tadwin al-Hadis yang memfatwakan bolehnya wakaf dinar dan uang untuk pembangunan dan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Pada zaman kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi di Mesir sudah berkembang wakaf uang. Hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara, membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, serta tempat-tempat penginapan. Pada pemerintahan era kejayaan Islam, wakaf menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi dinasti-dinasti Islam. Bermodal pengelolaan harta wakaf yang dikelola secara profesional, maka berkembanglah wakaf-wakaf itu. Dinasti-dinasti Islam mampu mensejahterakan rakyatnya. Sahabat Salimah, dengan dana wakaf tersebut dapat menggaji dokter, perawat, obat-obatan di rumah sakit ditanggung dari dana wakaf, sehingga rakyat miskin sekalipun dapat menikmati fasilitas kesehatan secara percuma dan gratis. Masya Allah, luar biasa sekali manfaat wakaf ini ya. Tidak hanya sampai di sini saja. Pada zaman keemasan, wakaf tak hanya dikelola dan distribusikan oleh orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi menjadi modal membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, membayar gaji para stafnya, para guru, dan beasiswa untuk para mahasiswa. Sahabat Salimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Indonesia ini bagaimana menyikapi wakaf? Ini keseriusan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP yang tertuang pada tahun 2006 Nomor 42 tentang pelaksanaan wakaf. Semoga dengan adanya wakaf ini kita dapat berlomba-lomba menyisihkan harta kita untuk investasi akhirat. Fastabiqul khairat. Dan dalam sejarah wakaf ini terus berkembang dan berkembang mengalami kemajuan zaman. Wakaf juga tidak hanya berbentuk dalam hal-hal yang lain, tapi juga berbagai inovasi-inovasi yang relevan seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak kekayaan intelektual, dan lain-lainnya. Ini juga tertuang seperti dari sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza mata'il insanun qata'an amaluhu illa man salasa illa min sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'un lebih an awaladin solihin yad'ilah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Salimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan dalil dan hadis. Lalu apa? Apa yang membuat kita tertahan untuk mewakafkan harta kita? Ini adalah bentuk syukur kita atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian pemaparan saya sedikit mengenai tentang wakaf. Akhirul kalam. Kalau ada jarum yang patah, usah disimpan di dalam peti. Kalau tersilap, salah, dan khilaf, saya memohon maaf diberi. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya semata. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.